Kita masih dalam diskusi RUU KUHP LGBT dilegalkan atau dipidana. Sekarang giliran Mbak Marlin Sofyan. Marlin Sofyan. Itu namanya asli? Bukan. Nama sesuai ekspresi gender. Saya pikir Marilyn Monroe tadi aslinya. Apa tanggapannya ya. Atas rencana DPR tuh mau menghukum tuh semua perbuatan LGBT? Ya. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa ketika saya diundang untuk bisa menjadi salah satu narasumber di sini adalah dengan semangat bahwa saya belajar dari Bapak Ibu sekalian dan sebaliknya Bapak Ibu sekalian belajar dari saya. Itu semangat pertama yang saya bawa ke sini. Jadi tidak harus mempersatukan persepsi tentang LGBT, tetapi saya belajar dari Bapak Ibu tentang bagaimana rancangan undang-undang yang akan disusun itu RKUHP, dan kemudian Bapak Ibu pun belajar dari saya tentang apa LGBT sesungguhnya. Saya menjawab pertanyaan ini untuk Pak Nasir. Karena kebetulan Bapak tadi bilang, bagaimana kita menyikapi? Jadi, bagaimana harus tahu? Berarti, ya kita belajar. Kita belajar. Jadi, Bapak bisa belajar dari saya. Tidak usah harus kemudian sepakat. Karena Bapak pun pasti di DPR berseberangan. Tidak semua sepakat dalam satu pendapat, satu isu. Saya pun demikian. Saya menghormati Bapak Ibu sekalian sebagaimana pribadi, tidak sebagai Bapak anggota DPR atau Ibu dari DPD, bukan begitu. Tapi setiap orang saya berusaha hormati sebaik mungkin karena itu yang diajarkan orang tua saya. Yang pertama kemudian saya sikapi adalah, yang pertama, mungkin saya mengutip satu jargon yang sangat kita kenal. Di situ saya merasa sedih kalau kemudian setiap bicara tentang LGBT, kita bicara tentang hubungan seks. Kenapa mungkin tidak ada yang menanyakan ke saya hari ini? Apakah saya kemudian rutin dalam 1 minggu melakukan hubungan seks? Bahkan 6 bulan pun belum tentu. Jadi kalau kemudian disampaikan selalu bahwa LGBT selalu hubungannya adalah seks dan seks, mungkin Bapak Ibu melihat yang di jalan, atau bahkan yang tadi disampaikan yang kemudian ada di promote sosmed. Tetapi apakah itu mewakili semua LGBT? Tidak. Kita tidak bisa bilang semua perempuan adalah pelacur ketika saya melihat atau kita melihat bahwa perempuan-perempuan di jalan yang kita melihat mereka melakukan prostitusi, bahwa semua perempuan adalah pelacur. Kita tidak bisa melihat bahwa semua pelaku kejahatan seksual laki-laki, dan saya tidak bisa kemudian mengeneralisir bahwa semua laki-laki adalah pelaku kejahatan seksual, atau mungkin kita sebut PK, penjahat kelamin. Artinya, yang mungkin saya nyuwun sewu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya membawa aspirasi saya sebagai pribadi, tidak mewakili LGBT, tapi saya punya nilai-nilai sendiri, yang tentunya pertama kali saya juga sangat sepakat ketika Bapak Ibu kemudian menyampaikan bahwa perluasan RKUHP ini misalnya adalah mempidanakan mereka yang melakukan kekerasan. Ya, yang Bapak ada sebut tadi. Kemudian mereka mempromot di media. Ya, iya Bapak, saya paham, hafal satu-satu namanya. Kemudian, misalnya kemudian kita mempromosikan sesuatu yang tidak layak untuk ditonton oleh banyak orang. Dan saya pikir tidak usah itu hanya khusus LGBT, kami pun adalah masyarakat Indonesia. Jadi tidak usah khusus menyebutkan LGBT. Kami paham nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama, norma-norma sosial. Jadi tidak perlu kemudian menyebutkan secara spesifik khusus itu hanya untuk LGBT. Saya, Bapak, seumur-umur Bapak Ibu, nyuwun sewu,
saya punya perilaku display affection di muka publik saja belum pernah. Seumur-umur. Boleh kalau ada yang bisa membuktikan. Saya bahkan ketika saya punya pacar, laki-laki pastinya, saya gandeng tangannya di muka umum saja belum pernah. Kenapa? Saya punya nilai. Karena apa? Karena kalau kemudian saya melakukan, itu menjelaskan banyak image negatif yang sudah ada. Sedang saya tidak mau kemudian ditaklukkan oleh stigma. Jadi, itu yang pertama saya sikapi. Kemudian, saya sangat apresiatif terhadap Pak Atria. Saya sebenarnya tidak menyebut partai. Iya, Pak Atria, maaf Bapak. Iya betul. Saya tidak menyebut partai ini, tapi intinya yang ingin saya apresiasi adalah visi-visi yang sudah disampaikan bahwa memandang LGBT sebagai bagian dari kemanusiaan, dari humanity. Jadi tidak ada yang kemudian artinya bahwa kalau harus membinakan, saya setuju bahwa itu harus dengan satu aturan yang sangat runut, yang tidak kemudian mengkriminalkan, sehingga tadi saya sangat setuju menimbulkan persekusi dari masyarakat. Kalau saya Nyun Sewu dibully, saya kemudian hari ini mau dipersekusi, saya belajarnya sudah 40 tahun Bapak. Saya 45 tahun sekarang, dan artinya saya 40 tahun itu belajar kehidupan untuk memaintain bagaimana perasaan saya menghadapi tekanan banyak orang, bulian orang. Buat saya itu sudah tidak berlaku lagi. Orang mau bilang apa tentang saya, monggo. Saya yang paling tahu hidup saya, keluarga saya yang paling tahu hidup saya, dan mereka menerima saya dengan apa adanya. Kemudian yang kedua adalah pernikahan sejenis. Pernikahan sejenis itu saya harus kemudian sampaikan ini karena ini ditonton oleh banyak orang, oleh masyarakat Indonesia, bukan untuk kemudian mereka setuju apa yang kami lakukan. Saya hari ini datang tidak untuk mengubah persepsi mereka yang tidak setuju. Mereka boleh tetap tidak setuju, monggo. Tapi saya harus bicara fakta tentang kehidupan kami, sehingga ini menjadi wacana untuk banyak orang. Sejak umur 20, ketika saya mengikuti kongres lesbian dan gay pertama di Indonesia, itu ketika saya masih kuliah di Malang. Saya dulu dari ITN Malang, Institut Teknologi Nasional, jurusan Teknik Sipil. Dan kemudian hari itu saya menghadiri kongres pertama. Itu sampai hari ini saya menjadi aktivis HAM, Human Rights. Tidak satupun yang menuntut pernikahan sejenis. Saya harus sampaikan ini fakta, bukan hoax, bukan isapan jempol, bukan hanya untuk mencitrakan yang baik. Tidak ada. Kalau Bapak Ibu kemudian membicarakan itu, monggo, saya akan tagih datanya secara faktual, valid. Kalau ada tuntutan itu, kalau hanya omong, saya pikir itu belum jadi bukti. Tapi tuntutan yang sangat dokumenter, itu yang kemudian ingin saya kemudian minta kalau ada. Karena di kami pun jangankan menuntut sesuatu yang sejauh itu. Untuk hidup Bapak Ibu Nyuwun Sewu susah. Kami tidak dapat pekerjaan. Untuk saya, seperti saya, walaupun saya pernah kuliah, kebetulan ayah saya kontraktor, punya usaha sendiri, sehingga saya tidak perlu untuk bekerja di orang lain. Tetapi saya kebetulan memilih untuk menjadi pekerja sosial, karena di pekerja sosial, di ranah sosial, itu tidak ada pembedaan. Mau kamu laki-laki, mau kamu perempuan, mau kamu transgender, orang hanya melihat apa yang bisa kita manfaatkan untuk orang lain. Itu. Jadi kalau kemudian selalu isunya hanya pernikahan sejenis, kalau kemudian tadi disampaikan Pak Yandra bahwa ini penyakit, ya penyakit selalu ada bukti-bukti sakitnya, juga melalui ada diagnosa. Kalau kemudian saya misalnya kemudian dibilang sakit, kalau saya sendiri tidak merasakan sakit, terus apa yang mau disampaikan penyakitnya? Itu. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga adalah dari Pak Zulkifli tadi, Pak Karni.
bahwa tingkat penularan IMS sangat tinggi, sampai 6.000. Saya baru dengar ini kalau persenan ada 6.000. Tadi Pak Zulkifli menyampaikan meningkat 6.000%. Kalau Nyon Sewu, ini yang kemudian saya selalu ingin sampaikan di forum-forum seperti ini, forum intelektual seperti ini adalah, saya berharap tidak hanya anggota DPR, tidak hanya kementerian, saya pikir mereka harus sama-sama berbagi informasi. Kenapa? Karena kalau kita mau buka data di Kementerian Kesehatan, sumber dari penularan IMS ini, korban terbesarnya yang terkena adalah heteroseks, yang menyebarkan adalah heteroseks. Yang parah lagi, dulu saya kebetulan pernah menjadi manajer kasus di Malang, di Rumah Sakit Saiful Anwar, untuk menangani orang-orang dengan HIV/AIDS. Dan sampai hari ini sudah lewat, itu tahun saya mulai bertugas tahun 2005, ini 2018, berarti sudah 13 tahun. Dan tren yang masih tinggi, paling tinggi hari ini adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga mendapat dari suami. Suami pasti kemudian melakukan hubungan seks dengan wanita, heteroseks. Ini monggo, silakan hari ini, saat ini mungkin Bapak Ibu punya handphone.